Jatim News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia, dan kebetulan kita nanti akan bahas 0544. Alhamdulillah sehat, 21 bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Ada diskon dosa besar-besaran dari Allah. Big sale gitu ya? Iya. Jadi promo sebesar apapun dosa kita, kalau kita bisa melaksanakan puasa dengan iman dan keikhlasan, Allah akan mengampuni. Kata Nabi, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Tahukah kalian siapa umatku yang paling mempesona dan menakjubkan imannya itu? Dalam posisi apapun, tugas kita di dunia ini menjadi orang baik. Ketika menjadi pemimpin, maka tugasnya jadilah pemimpin yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukrillah, alhamdulillah wa nikmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Tidak ada yang patut saya sampaikan untuk sahabat-sahabatku singkong dan kopi sekalian bahwa kecuali rasa syukur kita kepada Allah atas nikmat yang kita berikan. Dan hari ini kembali sahabat saya, sahabat seperjuangan saya, Bapak Dr. Kiai Haji Mujahid Ansori. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Gimana kabar? Alhamdulillah. Jadi tadi kita sudah buka puasa. Alhamdulillah. Sudah tarawih. Sekaligus panjenengan sudah qola ta'ala begitu. Sekarang qola ta'alanya di podcast kan begitu Kiai. Kiai. Ya, siap. Kita sudah memasuki Ramadan. Alhamdulillah. Fabi ai ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang kau dustakan? Sementara nikmat yang paling utama sekarang kita itu adalah nikmat kita sehat. Betul. Nikmat kita iman. Ya. Kemudian nikmat kita di Ramadan. Tanpa basa-basi, saya serahkan kepada panjenengan. Samina wa ta'na, monggo Kiai. Alhamdulillah di studio ini malam ini terkumpul banyak kenikmatan. Masya Allah. Ya. Pertama adalah nikmat sehat. Nikmat sehat. Nikmat sehat ini sangat penting. Alhamdulillah saya bertemu dengan Mas Norman ini dalam kondisi sehat lahir batin. Alhamdulillah. Sementara di luar sana tidak sedikit orang yang sedang tidak sehat. Tidak sedikit orang yang sedang berbaring di rumah sakit. Semoga kesehatan kita ini, khususnya di bulan suci Ramadan, terus berlanjut sehingga kita bisa melaksanakan puasa ini dengan baik, khusyuk, dan sempurna. Alhamdulillah, amin, amin. Mas Norman, kesehatan ini sangat penting. Betul. Karena kalau organ tubuh, seluruh organ tubuh kita ini rusak, terganggu, paru-paru umpamanya rusak, ginjalnya rusak, livernya rusak, jantungnya terganggu, pernafasan kita terganggu, badan kita juga terganggu, maka kata dokter ada yang bilang pada saya biaya kesehatannya itu selama sebulan kurang lebih 5 miliar. Kalau 1 tahun 60 miliar. Dikalikan umur kita? Iya, kalau 60 tahun maka untuk biaya kesehatan kita saja bisa mencapai 3,6 triliun hanya untuk urusan kesehatan saja. Masya Allah. Oleh karena itu kesehatan ini luar biasa, nikmat yang harus kita syukuri. Semoga kita terus sehat. Alhamdulillah. Ya. Kiai, tentunya di Ramadan ini Allah juga menambahkan banyak nikmat sebenarnya. Di lain hal, nikmat kesehatan yang sudah kita terima. Ya. Apa itu nikmat? Nikmat kita untuk selalu beribadah, selalu berkomunikasi dengan Allah, dan tentunya pahalanya makin banyak. Bagaimana Kiai? Ya, jadi alhamdulillah kita di samping punya nikmat sehat ini yang harus kita syukuri, ada nikmat yang tidak kalah pentingnya dengan kesehatan ini juga, yaitu nikmat iman. Dalam saat ini, sampai saat ini kita masih dalam kondisi beriman,
dan bertakwa kepada Allah sehingga kita semangat dalam melaksanakan ibadah puasa ini. 85. Di luar sana tidak sedikit orang yang kehilangan sebagian imannya. Bahkan kehilangan seluruh imannya. Mereka yang kehilangan sebagian imannya biasanya mereka itu percaya Allah, percaya Nabi Muhammad, tapi masih dia sering berada di tempat-tempat maksiat. Dia mencari kenikmatan dan kebahagiaan itu di tempat maksiat. Karena apa? Mereka masih belum tahu, belum bisa merasakan nikmatnya iman. Mereka belum bisa merasakan halawatul iman. Kalau mereka bisa merasakan nikmatnya iman, betapa nikmatnya kita baca Al-Quran, betapa nikmatnya kita sholat tarawih berjamaah, tahajudnya begitu. Betapa nikmatnya kita melakukan qiyamul lail. Orang yang bisa merasakan nikmatnya iman, mereka akan berkata bahwa baca Quran itu lebih nikmat daripada baca koran. Sholat malam itu lebih nikmat daripada nonton sepak bola. Itu orang kalau bisa merasakan nikmatnya iman. Ya, Kiai. Yang lebih parah lagi kalau sampai kita kehilangan seluruh iman kita. Ya, betul. Karena godaan harta, benda, pangkat, jabatan, bahkan asmara. Asmara. Gawat ini, Kiai. Gawat. Kita bisa hilang iman kita. Betul. Oleh karena itu luar biasa di bulan suci, bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Ya, Kiai. Tadi kita sudah membahas tentang nikmat sehat. Ya. Menakutkan sekali ketika panjenengan sudah mengkalkulasi itu. Jadi kayaknya kita harus berhadapan dengan asuransi ini. Dan tidak akan mampu ada asuransi di dunia ini yang mengcover itu. Mengcover itu. Impossible. Kemudian nikmat iman tadi. Satu yang ingin saya gali. Nikmat di bulan Ramadan. Artinya kita ini kan tidak menunda jam makan. Iya. Tidak. Di dalam Ramadan itu ada aturan-aturan dan lain sebagainya. Mohon dijelaskan, Kiai. Ya, jadi nikmat yang termasuk nikmat yang juga ini nikmat yang luar biasa Ramadan juga. itu nikmat setelah ya. Sehat, iman, ya kemudian kita untuk kesekian kalinya bertemu dengan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan di mana pahala dilipat gandakan. Ada diskon dosa besar-besaran, ada pengampunan yang luar biasa dari Allah. Big sale gitu ya? Iya. Jadi promo sebesar apapun dosa kita, sebesar gunung sekalipun, bahkan dunia ini penuh dengan dosa kita. Kalau kita bisa melaksanakan puasa dengan iman dan keikhlasan, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini jaminan Allah, termasuk dosa terdahulu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, betul. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kiai, ya. Apakah bisa dikatakan sekecil iman itu ketika menghadapi Ramadan, memasuki Ramadan, ada rasa malu dan rasa takut kepada Allah? Apakah itu awal dari sebuah perubahan diri menghadapi Ramadan? Iya, jadi orang kalau sudah merasa punya salah, merasa banyak kekeliruan, merasa berdosa, itu berarti orang ini tanda-tanda orang ini sudah dekat dengan Allah. Hidayah, begitu hidayah dari Allah, mendapatkan hidayah. Daripada orang hidup di dunia ini tidak merasa berdosa, Allah, tidak merasa punya salah, selalu mau benar sendiri. Ya, jadi kalau kita sudah merasa bersalah, merasa punya dosa, merasa ini, berarti kan orang ini sudah mempunyai tingkat keimanannya sudah mulai meningkat ya. Jadi berarti orang ini sudah sadar betul dia harus melakukan apa. Oke, tadi saya sampaikan bahwa memasuki Ramadan ada rasa malu dan rasa takut kepada Allah. Ini level iman yang bagaimana kalau sudah seperti itu, Ki? Jadi Ramadan ini kan Allah
itu memberikan semacam ibarat diklat itu ya, pelatihan itu tahapan-tahapan agar orang itu bisa mencapai tujuan daripada puasa itu adalah la'allakum tattaqun. Jadi oleh Allah diperintah untuk tidak makan, tidak minum, ya kan? Kemudian Menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu. Mata, telinga, ya. Itu kan sebuah proses, Ya. sebuah tahapan agar manusia itu dengan melakukan proses itu akan mencapai apa yang disebut dengan la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa, jadi tidak hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi tidak hanya sekedar sholat tarawih atau tadarus, tapi yang paling penting substansi daripada puasa Ramadan ini adalah agar kita berubah menjadi manusia la'allakum tattaqun. Kalau kita tidak bisa berubah, maka kurang berarti kita melakukan puasa tahapan-tahapan yang dilakukan. Itu diharapkan oleh Allah ibarat diklat. Selepas dari diklat itu, orang itu manusia menjadi orang yang beriman, orang Kiai, yang luar biasa. nanti saya akan sambung dengan bagaimana karena Ramadan itu haknya Allah, hak prerogatifnya Allah. Yang ingin saya kejar kepada panjenengan adalah Ramadan sebagai sarana metamorfosis daripada diri. Lebih dalam bagaimana itu, Kiai? Oke, jadi sebagaimana saya katakan tadi bahwa Ramadan, puasa Ramadan tujuannya agar manusia itu bisa berubah menjadi manusia yang baik. Karena tujuan hidup kita sebenarnya cuma satu. Tugas kita hidup di dunia ini cuma satu, menjadi orang baik. Dalam posisi apapun, tugas kita di dunia ini menjadi orang baik. Ketika menjadi pemimpin, maka tugasnya jadilah pemimpin yang baik. Meskipun rakyatnya umpamanya belum terlalu baik, tapi pemimpin harus tetap baik. Menjadi rakyat, tugas kita adalah menjadi rakyat yang baik. Meskipun punya pemimpin tidak terlalu baik, tapi tugas kita sebagai rakyat menjadi rakyat yang baik. Menjadi suami, jadilah suami yang baik. Meskipun istri kita belum terlalu baik. Karena kebaikan tugas suami yang baik inilah nantinya yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Menjadi istri pun juga begitu. Jadilah istri yang baik meskipun suaminya tidak terlalu baik. Jangan sampai terjadi balas dendam antara suami dan istri. Suaminya selingkuh kemudian ikut-ikutan selingkuh. Malah petaka yang terjadi. Dengan kita berbuat baik, maka akan mempengaruhi orang lain juga akan berbuat baik. Tugas kita cuma itu. Ya, Kiai. Saya rasa ketika kita mengatakan metamorfosis daripada Ramadan, sebagai seorang insan, sebagai seorang manusia, perubahan itu kan harus luas, Kiai. Ya. Bagaimana? Iya, jadi naik kelas kita. Oke. Jadi umpamanya kita masih selama ini cuma menjadi orang soleh, sekarang naik kelas. Perubahan itu menjadi orang yang muslih. Kalau orang soleh itu kan hanya baik kepada diri sendiri. Dia baik untuk dirinya sendiri. Tapi belum bisa mengajak orang lain baik. Tapi sosok seorang yang muslih, di samping baik dirinya sendiri, tapi dia mampu untuk mengajak orang lain juga berbuat baik. Ini yang dimaksud dengan perubahan menjadi manusia yang baik. Oke, Kiai, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, 3 hal yang beliau juga sudah sampaikan tentang persoalan syukur tadi, nikmat tadi, dan hari ini kita membahas tentang Ramadan, dan tentunya ini adalah sebuah pelatihan, training camp kita training camp. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, saya ingin terus memburu pada beliau agar di Singkong dan Kopi ini ada informasi-informasi yang betul-betul memberikan manfaat kepada kita. Tentu perbincangan daripada podcast ini adalah santai tapi bermanfaat. Kiai, tentunya perubahan itu karena kita lulus nih ya, dianggap lulus dalam, saya tadi sampaikan bahwa puasa Ramadan tidak saja merubah jam makan. Biasanya jam 7 pagi sarapan, breakfast gitu ya. Kita harus mundur kopiah subuh kan begitu. Nanti makannya makan malam kan begitu. Kan artinya bahwa di situ kan ditempa, Kiai. Kita harus
tarawih, kita harus ini membaca Quran dan lain sebagainya. Dan di dalam Ramadan itu pun amal ibadah kita, amal-amal kita kan tercatat semua ini Kiai. Artinya perubahan apa yang menurut panjenengan, menurut Kiai ini akan menjadi manusia yang berkualitas? Iya, dari proses training, proses latihan di dalam kayak ini, mulai tidak makan, tidak minum, ya. Mulai kita harus qiyamul lail, menahan mata kan begitu, menahan mata semuanya, karena yang dimaksud dengan puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan seluruh hawa nafsu. Itu kan sebuah proses yang Allah berikan kepada manusia, itu proses yang sangat luar biasa, yang diharapkan nanti selepas Ramadan dia betul-betul menjadi orang yang luar biasa. Jadi bagi saya Ramadan itu sebagaimana saya katakan tadi, pengertian bermetamorfosis menjadi orang baik. Kita harus mencoba untuk mendefinisi dulu orang baik, gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan baik itu adalah man ahsana man asa'ahu, orang yang mampu berbuat baik kepada orang yang menjahati mereka, memaafkan misalnya. Iya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang baik, itu bukan jaminan orang itu baik. Tapi kalau kita ini, kadang-kadang kita sering ngomong, saya kan baik selama orang itu baik pada saya. Tapi kalau orang itu jahat pada saya bisa lebih jahat. Orang seperti ini bukan orang baik, tapi ngaku-ngaku orang baik. Orang baik itu di mana dia mampu berbuat baik pada siapapun, meskipun orang itu mau berbuat baik atau tidak, dia tetap berbuat baik. Jadi proses Ramadan ini menuju kategori takwa kepada Allah, itu pengertiannya dia harus menjadi baik dalam hubungan dirinya dengan Allah, hablum minallah, baik terhadap hubungan dengan sesama umat manusia, hablum minan nas. Karena di dalam Ramadan itu tidak hanya sekedar yang kita diklat itu tidak hanya urusan ibadah mahdhah saja, tapi ibadah ghairu mahdhah yang terkait dengan persoalan-persoalan kemanusiaan itu juga dilatih di bulan suci Ramadan. Disuruh memperbanyak sedekah, disuruh berzakat, disuruh peduli kepada persoalan kemanusiaan. Ini sebuah training yang luar biasa. Artinya ada sisi humanisnya ini yang ingin ditonjolkan pada saat Ramadan, sehingga manusia itu punya kepedulian. Betul. Dengan manusia tidak makan, tidak minum, menahan itu, kan agar mereka merasakan bagaimana orang yang lapar, bagaimana orang yang tidak makan, sehingga mereka punya kepedulian. 87. Dan Allah kemudian di bulan suci Ramadan ini meringankan ini semua. Jadi yang awalnya gak semangat menjadi semangat. Ya karena pintu neraka ditutup, setan sudah diborgol lah gitu, seperti itu, sehingga manusia itu menjadi semangat, menjadi ringan untuk berbuat baik dalam segala hal. Ya. Artinya juga dikatakan bahwa Ramadan itu mampu menempa kualitas hidup daripada seorang insan. Iya. Jadi kalau ada orang sudah ketemu dengan Ramadan berkali-kali, tapi masih belum menghantarkan orang itu menjadi manusia yang berkualitas, kan begitu. Manusia yang baik berarti ada yang salah di situ. Kiai, ada dua hal yang ingin saya sampaikan kepada panjenengan, saya tanyakan. Yang pertama, ketika Allah menyampaikan bahwa Ramadan, puasa Ramadan itu haknya Allah, bagaimana Kiai? Saking besarnya fadilah dan keutamaan Ramadan. Jadi sehingga Allah mengatakan Ramadan itu saya yang tahu. Kalau di luar Ramadan ada kalkulasinya. Jadi kalau orang bersedekah nanti akan dilipat gandakan oleh Allah sampai 700 kali. Jadi terus kemudian jadi ibarat pohon itu kemudian berkembang. Kemudian berkembang lagi, dilipat gandakan menjadi 700 kali. Itu di luar Ramadan.
Tapi ketika Ramadan beda lagi. Untuk Ramadan pahalanya saya yang tahu. Ya, artinya juga ada sebuah catatan yang mengatakan bahwa pasca Ramadan, insan-insan yang sudah mencapai tingkat takwa tadi, Allah sendiri yang akan memberikan pialanya. Itu bagaimana, Ki? Ya, jadi saya kembali lagi ke yang tadi, bahwa tujuan daripada puasa itu agar manusia itu mendapatkan predikat takwa. Predikat takwa itu di dalam Al-Quran dijelaskan ya, bahwa orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada nabi dan kitab-kitab, kemudian dia itu peduli terhadap sesama, ya. Kemudian orangnya menjadi orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Yang dimaksud ketakwaan itu jadi orang-orang seperti itu, ketika menjadi kader muslim yang tangguh. Jadi hubungan dirinya dengan Allah sudah tangguh, dan terhadap sesama umat manusia dia juga tangguh, dan dia menghadapi situasi dan kondisi apapun dia sabar, menjadi orang yang jujur. Itu namanya jadi bermetamorfosis menjadi muslim yang tangguh dalam situasi dan kondisi apapun pasca Ramadan ini. Artinya juga bahwa sebelum Ramadan kita sebagai insan banyak sekali problem dan masalah. Tapi begitu memasuki Ramadan, orang bisa merasakan tambah berat. Kebutuhan makin meningkat, harga makin tinggi. Itu juga merupakan cobaan, Kiai. Iya, apapun itu, mau minyak goreng langka, mau sembako naik, kita tidak peduli. Yang penting kita ini senang dan bahagia menyambut bulan suci Ramadan, karena kelangkaan minyak goreng dan kenaikan sembako itu tidak punya arti apa-apa dibandingkan dengan keutamaan dan fadilah dari betapa hebatnya bulan suci Ramadan. Jadi kalau saya menyarankan kepada semua masyarakat, apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, baik secara pribadi atau secara kebangsaan kita menghadapi kesulitan ekonomi, kita harus tetap senang dan bergembira menyambut bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah ini. Karena nilainya tidak ada tandingnya dibandingkan dengan masalah yang kita hadapi. Ya, Kiai. Gitu. Tidak adil kalau kita juga tidak membicarakan hal-hal yang kurang baik. Artinya sebagai introspeksi. Metamorfosis itu artinya adalah perubahan. Ya. Kita berubah. Ketika disampaikan juga bahwa ada orang yang berpuasa hanya mendapatkan cuman menahan lapar dan dahaga saja, tapi dia tidak mendapatkan tentang manisnya Ramadan. Bagaimana, Kiai? Ya, karena banyak orang yang berpuasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Ya, karena mereka tidak memahami bahwa puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi puasa itu menahan seluruh hawa nafsunya. Nah, ketika cuma lapar dan haus, dia cuma akan mendapatkan lapar dan haus saja, tidak akan mendapatkan pahala. Mungkin juga niatnya juga tidak karena Allah, dan juga tidak berpuasa secara keseluruhan. Totality gitu ya? Totality. Jadi betul-betul tidak hanya ukuran. Makanya dalam ilmu tasawuf itu, orang berpuasa itu ada tingkatannya. Jadi ada puasanya orang yang paling rendah itu puasanya cuma menahan lapar dan haus. Tapi ada yang lebih tinggi lagi, itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi menahan seluruh panca indera kita itu juga berpuasa. Kiai, betapa istimewanya sahabatku Singkong dan Kopi, bahwa di Ramadan itu yang namanya sahur itu sangat berat. Harus makan jam 3 pagi kan begitu. Sesuatu yang selama 11 bulan tidak pernah kita lakukan. Yeah. Tetapi janji Allah atas mereka yang melakukan makan sahur, di situ ada berkah. Bagaimana, Ki? Ya, jadi
Makan sahur itu banyak berkahnya. Jadi kita bisa makan beserta keluarga, ya, bisa berkumpul dengan keluarga, termasuk buka juga dengan keluarga. Menurut saya tidak ada yang berat selama kita mempunyai niat yang kuat. Makanya kita dalam berpuasa ini juga yang harus ditanamkan itu adalah niat kita bahwa kita akan betul-betul berpuasa dengan baik karena Allah. Kalau kita sudah niat kuat, itu tidak ada yang berat. Mau sahur, mau qiyamul lail, mau apa, tapi kalau niat sudah tertanam di hati, itu tidak ada yang berat. Karena apa? Kerentek di dalam hati ini akan mengirimkan sinyal kepada otak. Kemudian otak akan memerintahkan kepada seluruh organ tubuh kita untuk melakukan persiapan, tidak makan selama sekian jam. Organ tubuh ini siap untuk melakukan banyak kegiatan-kegiatan di bulan suci Ramadan. Karena apa? Faktor niat. Makanya orang yang melaksanakan puasa Ramadan, niatnya itu harus kuat. Makanya beda orang yang tidak makan karena puasa dengan tidak makan karena tidak puasa. Lebih menderita orang tidak makan karena tidak niat puasa. Betul. Tapi kalau orang tidak makan karena niat Ramadan, puasa, ya, itu lebih ringan karena organ tubuh kita sudah siap. Ya, Kiai. Tentunya hal lain yang ingin saya sampaikan dan sahabat Singkong dan Kopi perlu ini ada informasi. Bagaimana junjungan kita, kekasih Allah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini hari-hari menghadapi puasa. Sahabatku Singkong dan Kopi perlu kita tanyakan kepada beliau agar lebih cerah kita di Ramadan ini, karena Ramadan kita juga harus mencontoh daripada apa yang dilakukan manusia terbaik. Ya. Ini. Tidak semua orang bisa bertemu dengan Ramadan. Banyak orang menginginkan ketemu Ramadan, tapi tidak kesampaian. Rasulullah sendiri ketika menyambut bulan suci Ramadan, itu gak main-main. 2 bulan sebelum Ramadan, Nabi sudah mempersiapkan diri. 2 bulan? 2 bulan. Mempersiapkan diri untuk menuju Ramadan. Apa buktinya? Ketika sudah masuk bulan Rajab, Betul. Nabi itu selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan di bulan Rajab. Berilah keberkahan di bulan Sya'ban, dan umur ini nyampe di bulan suci Ramadan. Itu doa Nabi, saking Rasulullah pengen ketemu Seorang Muhammad seperti itu. Seperti itu persiapannya 2 bulan menyambut Ramadan itu. Dan tidak hanya Rasulullah sering bangun malam, ya, melakukan qiyamul lail ketika bulan-bulan Ramadan, lebih-lebih ketika di akhir Ramadan. Nabi itu selalu membangunkan istri dan anak-anaknya, keluarganya dibangunkan untuk melakukan qiyamul lail. Kiai. Itu Rasulullah. Tentunya perjuangan beliau, para sahabat, tidak seperti kita. Perbedaannya, kita umat yang jauh dari beliau, dari zaman, kan begitu. Para umat yang dekat dengan beliau langsung berada, langsung bersama beliau. Jadi sanadnya makin jelas. Iya. Yang saya ingin angkat di sini adalah persoalannya. Yang paling beda adalah di saat Ramadan bersama beliau ada perang loh, Kiai. Ada pertempuran untuk mempertahankan dan berjuang untuk Islam. Sedangkan kita kan tidak ada peperangan. Bagaimana, Kiai? Ya, jadi ini mempunyai pengertian bahwa Ramadan itu bukan untuk bermalas-malas. Oke. Bahwa di Ramadan meskipun kita puasa, kita harus tetap melakukan kerja keras. Artinya lebih produktif gitu. Harus lebih produktif dan lebih kreatif, sebagaimana Rasulullah juga. Bahkan Rasulullah mencapai kemenangan dalam sebuah peperangan dalam rangka membela kedaulatan negara Madinah, ya. Juga dalam rangka membela agama, itu juga terjadi pada bulan suci Ramadan. Ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa Ramadan ini adalah bukan kita untuk tidur terus. Karena ada orang mengatakan tidurnya orang puasa itu ibadah. Ya. Ini saking mulianya Ramadan, itu tidurnya saja, apalagi orang yang beraktivitas seperti kita sekarang ini. Beraktivitas, kita diskusi, ya, demi syiar, betul. Syiar ini
luar biasa gitu loh. Jadi dan Rasulullah itu meskipun kita ini ya tadi dikatakan jauh sanadnya jauh dengan Nabi, tapi Nabi itu sangat memberikan apresiasi kepada kita. Ya. Kata Nabi, ayyul khalqi a'jabu ilaikum imanan. Tahukah kalian siapa umatku yang paling mempesona dan menakjubkan imannya itu? Rasulullah tanya pada sahabat-sahabat itu, siapa? Kemudian sahabat berkata, ya Rasulullah, iman makhluk Allah yang paling mempesona itu adalah malaikat. Sama Nabi dijawab, saya kira wajar kalau malaikat imannya kuat, karena memang dia selalu berada di sisi Allah. Ya. Kalau bukan malaikat berarti para nabi dan utusan Allah yang imannya mempesona itu. Kalau nabi dan utusan Allah imannya mempesona, saya kira wajar karena dia selalu mendapatkan firman-firman Allah. Kalau bukan itu, maka kami ini ya Rasulullah yang selalu bersamamu, sahabat-sahabatmu. Kalau kamu imannya kuat ya wajar karena kamu selalu dekat dengan aku. Allah, subhanallah. Terus siapa ya Rasulullah? Imannya orang yang mempesona dan menakjubkan dan yang kau rindukan itu. Kata Nabi, imannya orang yang datang setelah saya. Dia belum sempat melihat saya, Allah. tapi dia mencintai saya, mencintai ajaran saya, beriman kepada Allah. Itu yang saya rindukan. Jadi itu kata Rasulullah. Jadi kita tidak usah pesimis karena sanad kita jauh, tapi Nabi sangat memberikan apresiasi kepada umatnya yang belum sempat ketemu, tapi beriman. Ini dahsyat. Artinya korelasinya itu adalah ketika mereka mampu meningkatkan iman dan takwa, maka Rasulullah akan menunggu di telaga ketiga. Iya, dirindukan oleh Rasulullah. Termasuk nanti di akhirat, di mana Rasulullah bisa memberikan syafaatul uzma kepada umatnya. Maka kita ini yang umat terakhir ini di akhir-akhir ini tapi masih beriman dan mencintai Rasulullah, itu justru yang sangat dirindukan Rasulullah. Bukan manusia sembarangan itu. Kalau mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada nabinya, karena mereka ketemu Nabi. Iya. Dia tahu betul. Seorang Haji Norman, seorang Dr. Mujahid belum ketemu Nabi, tapi kami beriman tanpa batas iman kita. Itu kata Nabi, iman orang yang sangat menakjubkan dan mempesona, dan aku rindukan orang itu. Ya, karena kita hanya percaya. Ya, percaya. Okay. Ya. Di samping kita juga membaca literasi tentang Rasulullah kan, dan ternyata buktinya sekarang orang yang cinta kepada Nabi Muhammad kan semakin lama bukan semakin sedikit. Contohnya jumlah umat Islam sekarang semakin banyak. Sudah hampir 2 miliar. Dan diperkirakan pada tahun 2050 Islam akan menjadi agama mayoritas di dunia ini. Kan berarti semakin lama orang yang cinta Nabi, yang cinta kepada Muhammad itu semakin besar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Sahabatku Singkong dan Kopi, sebuah pembicaraan yang sangat istimewa 87. Dan harapan kami ketika kita bicara di podcast ini, kita mengangkat Ramadan ini, ada sebuah catatan yang luar biasa, bahwa Ramadan adalah bulan yang betul-betul sangat-sangat dan super istimewa bagi kita. Ya. Dan ini momen untuk kita berubah. Momen untuk sarana kita untuk bermetamorfosis. Ya. Menjadi orang baik dan menjadi orang yang bertakwa. Momen yang sangat strategis. Ya. Kita manfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik Kiai, terima kasih. Harapan kami dalam waktu dekat kita akan ketemu kembali untuk kita membicarakan yang juga penting sekali, yaitu di sisi 9 hari terakhir di Ramadan, kita bahas agar pemirsa kita Singkong dan Kopi makin terbuka wawasannya, dan kita punya kewajiban untuk mengajak mereka untuk berubah metamorfosis jauh lebih baik. Monggo closing statement Kiai, silakan. Ya, jadi mari Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, ampunan dari Allah ini, mari kita manfaatkan
yang sebaik-baiknya. Jangan sampai kita sebagai umat Islam kemudian tidak punya bekas. Seakan-akan Ramadan berlalu begitu saja tanpa ada bekas pada kita. Jadi Ramadan ini betul-betul bulan yang istimewa, kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Kita manfaatkan yang luar biasa momentum ini agar kita bisa bermetamorfosis menjadi orang baik, menjadi orang yang bertakwa, yang dirindukan oleh Allah, dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mari semakin akhir di bulan suci Ramadan ini, mari semakin tingkatkan kualitas ibadah kita. Ke masjid, ke iktikaf, mari kita semakin banyak iktikaf di masjid. Mari kita melakukan banyak membaca Al-Quran, melakukan kajian-kajian, dan meningkatkan kepedulian kita dengan sesama umat manusia. Jangan sampai dibalik, semakin akhir masjid semakin sepi, ya. Tapi mall semakin banyak. Ini namanya, ini terbalik gitu loh ya. Kalau di Mekah beda lagi. Mereka yang umroh di bulan suci Ramadan, kalau di awal-awal Ramadan biasa. Tapi semakin akhir, Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi semakin tidak muat dijejali oleh manusia yang pengen mencari keberkahan bulan suci Ramadan. Dan ingin perubahan. Ingin berubah. Ya, terima kasih Kiai, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi. Tentunya menjadi benar itu melalui sebuah proses. Menjadi baik itu adalah menjadi sebuah harus melalui sebuah proses. Dan memasuki Ramadan itu adalah kesempatan yang tadi luar biasa, diskon. Ya, diskon dosa besar-besaran. Luar biasa. Terima kasih Kiai. Tentunya dengan semangat Ramadan kita akan menjadi manusia yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.